mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi. Angkat tangan sama-sama yuk. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Everybody. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, dalam bawi segala akal. Dicintai, dianugerahi, dalam bawi segala akal. Dicintai, dianugerahi, dalam bawi segala akal. Dicintai, dianugerahi, dalam bawi segalanya. Kita dicintai oleh Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar. Kuasamu buat kami Tuhan. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, dalam bawi segala akal. Dicintai, dianugerahi, dalam bawi segalanya. Tepuk tangan semuanya yuk. Woo! Tepuk tangan bersama. Semuanya siap buat lompat sama-sama. 1, 2, 3, let's go. Padanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya. Angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujian. Sebab hanya Yesus. Kita lompat sama-sama ya. 1, 2, 3, let's go. Bersorak, bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Tepuk tangan semuanya. Let's sing it. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya. Angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku. Sebab hanya Yesus yang terbaik. Kita lompat sama-sama. 1, 2, 3, let's go. One, two, three, let's go.
Dia tak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami tahu penyertaan-Mu ada buat kami Tuhan. We love you Jesus. Nyanyikan bersama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku, tak pernah. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yes, God. Hanya di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat tangan kita bersama. Kita mau ucapkan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. For your grace. Thank you Lord. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu merema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya bersama-sama katakan. Tepuk tangan semuanya. Hi everyone, welcome to Joy Online Service. Kita akan memulai yel-yel ya sebelum kita memulai yang lainnya. Yuk semua, yuk masuk. Ayo. Ayo kakak. Oke. Kodenya adalah Joy. Yes. I'm awesome. Oke, kita mau main games. Games kita namanya adalah Sleeping Lion. Gimana caranya? Yuk kita cari tahu. Jadi mereka semua ini ceritanya lagi tidur dan Kak Ganda harus menggoda mereka supaya mereka terganggu dari tidurnya. Halo, loh kok ketawa? Katanya sleeping, kok ketawa? Sleeping apa bukan ini? Wah, nggak keganggu. Ini coba kakak Novi. Kak Novi, hai.
Kak Novi nggak terganggu. Nah, ini kayaknya yang terganggu ini, namanya Kak Artawan. Kak Artawan, kok senyum-senyum Kak? Kak, Kak Artawan kena ya. Coba Kak Feli sekarang. Kak Feli, kayaknya sudah nggak sadar ini kayaknya. Coba yang terakhir, Kak Mela. Hitung berapa angka di tangan saya? 2. Tersenyum ternyata, keganggu. Jadi teman-teman, inilah game yang bisa kalian mainkan di rumah. Oke, bye-bye. Halo, selamat datang di Joy Online Service. Nah, dan di tahun ini kita masuk ke sebuah tema besar kita, yaitu I'm Awesome, yang artinya adalah saya anak hebat. Nah, dan di bulan Mei ini kita mulai masuk ke tema baru kita, yaitu jungle. Nah, di dalam jungle, di dalam hutan, kira-kira ada hewan apa aja ya? Selain yang saya pegang ini, singa, ada apa lagi? Ada gajah, terus ada macam-macam ya. Dan minggu kemarin kita belajar tentang zebra. Nah, waktu kita belajar tentang zebra, super kebenarannya adalah don't be tricky. Jadi kita tidak boleh licik ya. Di minggu ini kita akan mendengar tentang cerita tentang singa. Nah, dan ada sebuah cerita tentang singa yang sangat terkenal. Judulnya adalah Lion King. Seekor singa yang bernama Simba. Dan singa itu mempunyai tugas untuk menjaga keamanan hutan. Di mana saat itu hutannya sedang dikuasai oleh pamannya yang sangat jahat yang namanya Scar. Tapi Simba tidak putus asa. Dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai keberanian untuk membereskan semua permasalahan yang ada di hutan itu. Dan minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yakub yang saat itu kondisinya sedang lari dari kejaran Esau. Dan Tuhan senantiasa melindungi Yakub dimanapun Yakub berada. Ceritanya dimulai dari Yakub mulai meninggalkan sebuah tempat yang bernama Beersheba dan dia akan berangkat ke Haran. Dan pada waktu itu hari sudah mulai malam. Dan saat malam dia harus tidur karena dia capek sekali dalam perjalanan. Saat dia hendak tidur, dia mulai menata tempat tidurnya. Yakub tidur beralaskan batu, dan saat dia tidur dia bermimpi. Dia melihat malaikat naik turun dari bumi dan sampai ke langit. Malaikat itu naik turun. Ada sebuah tangga yang sangat tinggi, di ujungnya sampai mencapai ke langit. Dan di sampingnya berdiri Tuhan dan berkata, "Akulah Tuhan, Allah yang dipuja Abraham, dan Ishak, dan aku akan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu tanah tempat engkau berbaring ini. Keturunanmu akan sebanyak debu di bumi. Aku akan memperluas wilayah mereka ke segala arah, dan melalui engkau dan keturunanmu aku akan memberkati semua bangsa di bumi ini. Ingat, aku akan menolong dan melindungimu kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawamu kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai telah kulakukan segala apa yang kujanjikan kepadamu." Tidak lama itu Yakub bangun dari tidurnya, lalu dia merasa ketakutan karena dia merasa tempat itu menjadi seram, karena tempat itu tempat di mana dia bermimpi tentang Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Alangkah seramnya tempat ini, pastilah ini rumah Tuhan, pintu gerbang kerajaan surga katanya. Terus habis gitu, besok paginya saat dia sudah benar-benar bangun dari tidurnya, dia mengambil batu yang dipakai untuk bantalnya tadi, dan batu yang dia pakai untuk bantal tadi dia tumpuk untuk jadi batu peringatan, dan di atasnya dia siram dengan minyak zaitun dan dia khususkan batu itu. Dan Yakub memberi nama tempat itu Betel, yaitu di mana Tuhan menolong dan melindungi Yakub dalam perjalanan ini dan memberikan makanan sehingga saya itu Yakub bisa kembali lagi ke rumah bapak saya, Bapak Yakub, dengan selamat. Dan janji Yakub kepada Tuhan, saya
akan memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Dan batu peringatan ini yang saya tegakkan ini menjadi tempat perjamuan bagi Tuhan. Kita telah mendengar cerita tentang Yakub dan kita boleh mengambil satu pelajaran tentang perlindungan Tuhan. Selama Yakub dalam pelariannya, Tuhan melindungi Yakub dari segala macam mara bahaya. Tuhan juga menyediakan berkat-berkatnya, Tuhan memberikan cukup makanan, kesehatan, juga merawat dan menjaga Yakub sehingga Yakub ini sampai ke tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Jadi Tuhan berjanji akan menjagai kita, memprotek kita. Jadi super kebenaran minggu ini adalah God will protect us. Nah, kalian udah dengar kan tadi ceritanya bagaimana ketika Yakub setelah dia lari dari kakaknya Esau, dia mendapatkan mimpi dan ditemui oleh Tuhan. Nah, minggu ini super kebenaran kita adalah God will protect us. Nah, mungkin kalian bingung ya, maksudnya gimana sih, gimana caranya Tuhan tuh bisa melindungi kita? Miss punya satu ilustrasi ya yang mungkin bisa membantu kita menggambarkan kira-kira seperti apa perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi di momen-momen seperti sekarang ini, di saat kita sedang di rumah dan kita sedang dalam momen COVID-19. Kita mau lihat bagaimana Tuhan itu bisa melindungi kita. Nah, Miss bawa beberapa payung ya, ini payung yang sangat kecil ya. Kira-kira kalian bayangin kalau seandainya saat ini hujan lebat ya, kira-kira payung ini bisa melindungi nggak dari hujan? Coba kita bayangin sama-sama ya, kita tutup mata kita bayangin kalau kita sedang hujan deras, dan kira-kira payung sekecil ini bisa nggak untuk melindungi kita dari hujan? Yes, tentunya kalian semua tahu lah ya, kita nggak perlu ngomong yang macam-macam, tapi payung ini tidak akan bisa melindungi kita dari hujan. Nah, ada payung lain, sebentar ya. Ada beberapa payung, yaitu yang pertama, lalu yang kedua. Oke, payung ini kelihatannya sama ya besarnya. Karena saya cewek, jadi saya pakai yang frozen. Iya. Nah, kalau payung ini mungkin bisa ya melindungi dari hujan, tapi kalau seandainya hujannya itu berangin, lebat sekali, pasti basah kuyup Mas Ian. Kira-kira mungkin ini ya rambutnya Miss yang udah dikeruntung ini bisa lurus gitu ya karena kena hujan. Itu kalau pakai payung ini. Nah, sekarang ada satu lagi, bentar. Nah, payung yang menurut Miss ini super besar ya, yang bisa melindungi kita dari hujan. Oke, wait. Ini adalah payung yang ketiga. Ups. Wah. Ini payung yang jauh lebih gede ya, sangat gede banget dibandingin dengan payung yang sebelum-sebelumnya. Coba kita perbandingkan. Nih. Perbandingannya ya. Oke. Gini perbandingannya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, oke, ganti sekarang biar nggak bosen, kita pakai benten ya. Perbandingan payung ini seperti istilahnya menggambarkan ketika kita sedang dalam kehujanan, bagaimana Tuhan itu bisa melindungi kita. Ketika kita sedang dalam kondisi yang sangat buruk sekalipun, Tuhan itu punya kekuatan yang begitu besar ya, seperti lion ya, lion yang kita pakai cerita hari ini, lion yang melindungi seluruh hutan. Begitu juga dengan Tuhan yang begitu hebat, dia bisa melindungi kita dari segala-galanya, segala hal yang sedang terjadi saat ini. Oke, cukup ilustrasi tentang payungnya ya. Semoga kalian bisa ngerti bagaimana Tuhan bisa melindungi kita. Nah, cerita hari ini ya, today's story itu diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai yang ke-22. So, today's Bible story is from Genesis 28 verse 10 until 22. So, kalian bisa baca di rumah ceritanya. Kalau seandainya kalian mau ngulang-ulang lagi juga boleh diulang-ulang. Nah, kita mau ayat hafalan dulu ya. Oke, jadi ayat hafalan kita minggu ini adalah di Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. So, our memory verse for this week
Itu adalah Psalm 46 verse 2. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Oke, sampai di sini dulu ya. See you next week. Bye.